Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Stikers dimanapun Anda berada. Hari ini dengan kami tim dari Stikers TV, kita akan melakukan sedikit review terkait dengan proses kegiatan pelatihan BTCLS 2024 yang diselenggarakan oleh Stikers Huta Mabdi Seda Tulungagung bekerjasama dengan EMT 118 Surabaya. Hari ini saya sudah bersama dengan salah satu trainer daripada EMT 118, yaitu dengan Mas Novi Arisuseno atau yang akrab sebagai Mas Eno sebutannya. Mas Eno ini sebagai punggawa kegiatan atau acara daripada pelatihan BTCLS. Sebelum saya mulai, saya menginformasikan juga kepada Sobat Stikers dimanapun Anda berada bahwasannya kegiatan BTCLS ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang selalu diselenggarakan kerjasama dengan EMT 118 setiap tahunnya, khusus untuk mahasiswa keperawatan mulai dari prodi D3 maupun prodi S1 keperawatan. Nah, sekarang mohon izin Mas Eno, kita melakukan sedikit liputan ya, karena biasanya teman-teman dari Stikers TV itu penasaran nih, seperti apa kegiatan BTCLS tahun ini, keseruannya seperti apa. Jadi mohon Mas Eno mungkin diceritakan sedikit terkait dengan kegiatan BTCLS yang sudah dilakukan pada hari ini dan hari-hari kemarin, serta metodenya seperti apa. Monggo Mas Eno. Baik, terima kasih Mas. Selamat siang semuanya. Saya Mas Eno dari EMT 118 Surabaya. Kebetulan pada kesempatan ini saya adalah pengendali pelatihan di event BTCLS Angkatan 1 untuk kelas A, B, C, D, E, F. Ada 6 kelas yang akan kita proses di hari ini ya. Tentunya ini hari kelima ya dalam pelatihan BTCLS. Tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 kemarin yang sudah launching bahwa pelatihan itu harus terakreditasi Kemenkes. Ya, kebetulan pada event tahun ini kita sedikit berbeda, di mana kita sudah terakreditasi Kemenkes kegiatannya, sehingga pada waktu pelaksanaan nanti peserta kalau sudah dinyatakan kompetensi dan lulus secara pembelajaran di LMS, insya Allah 15 SKP ini akan didapatkan peserta. Nah, bagaimana proses pembelajarannya? Nah, ini kita sudah masuk hari kelima. Tentunya sistem blended klasikal dan daring itu kita laksanakan selama 3 hari daring, dimulai hari Selasa, Rabu, Kamis mulai tanggal 23 sampai 25 dan dilanjutkan di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Sekarang hari Sabtu, artinya sudah mulai tanggal 26, 27, 28 ini sudah kita lakukan kegiatan klasikal luring. Ya, bagaimana proses pembelajaran? Secara garis besar sama, cuma kurikulum yang sudah ditentukan oleh Kemenkes ini kita laksanakan secara berkelanjutan, baik itu secara materi daring, materi klasikal itu kita laksanakan di kesempatan ini. Nah, apa saja skill-skillnya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tentunya ada 10 skill yang kita jalani selama 2 hari ini dan besok kita akhiri dengan kegiatan evaluasi. Seperti itu Mas. Baik, terima kasih Mas Eno. Nah, kalau teman-teman mungkin bisa kami informasikan juga bahwasannya kegiatan pelatihan BTCLS ini yang selalu kita selenggarakan dengan EMT 118 Surabaya itu memuat beberapa hal yang unik atau beberapa hal yang mahasiswa itu mendapatkan kompetensi yang di luar secara umum teori ya Mas Eno ya. Yaitu adalah hands on ke beberapa hewan coba ya Mas ya, atau animal skill ya. Ada kambing dan juga ayam ya. Kambing juga ayam. Betul, itu kami di secara pembelajaran itu tidak mengubah proses pembelajaran. Tentunya ada animal lab. Ini adalah sebagai poin inovasi kami untuk tetap memberikan stimulus kepada peserta. Tentunya memberikan rangsangan bagaimana kalau ada pasien dengan sumbatan total, bagaimana ada tension pneumotorak, itu paling tidak seolah-olah pas peserta itu bisa merasakan seandainya kalau ditusuk jarum itu ke manusia itu bisa dirasakan ilustrasi sensasinya gitu ya. Itu. Maka hewan coba kambing ini dan ayam dan ceker ya yang kita gunakan untuk terapi cairan ini untuk kita lakukan dan kita berikan ya selama 2 hari ya. Artinya ini sebagai stimulus tambahan untuk teman-teman di luar kurikulum yang ada. Seperti itu. Baik, dan juga itu nggak tanggung-tanggung ya Mas Eno ya. Jadi 2 hari itu kambingnya juga 2 ya. Artinya nggak kok 1 hari kambing, 1 kambing yang dipakai buat besoknya enggak. Tapi 2 hari, 1 hari itu kambingnya 1, hari besoknya juga 1 kambing lagi. Artinya apa? Mahasiswa atau peserta itu diharapkan merasakan sensasinya. Bagaimana kalau itu seandainya orang beneran? Karena kan hampir sama secara anatomis ya. Di hampir sama. Kalau hanya menggunakan manekin itu tidak akan tercapai ya Mas Eno ya. Karena itu stimulusnya kurang gitu Mas Eno ya. Nah, karena itu Stikers pun juga melihat bahwasannya fenomena ini jangan sampai mahasiswa itu hanya
praktek dan juga buta terhadap tindakan langsungnya seperti apa, tapi juga dipelajari, dapat pengalaman juga bagaimana terkait dengan melakukan kegiatan pertolongannya pada hewan coba, di mana anatomisnya, sensasinya, ilustrasinya itu mendekati dengan manusia secara asli. Dan juga ada juga terapi cairan ya Mas ya, menggunakan intraoseus. Intraoseus di ceker ayam juga itu kita ajarkan hitung-hitungan, konsep dasar sirkulasi. Nah, bagaimana untuk cara heading situasi, bagaimana untuk teknik dasar heading, nah, bagaimana cara itu intraoseus, bagaimana kalau tidak ada jalur intravena bisa. Nah, sudah kita stimulus rangsangan yang real ya, baik itu di hewan coba, ayam khususnya ya, dan untuk kita lakukan heading situasi dan intraoseus seperti itu. Baik, oke Mas Eno, terima kasih banyak Mas Eno ya keterangannya. Nah, ini gimana kalau seandainya kita langsung sedikit shoot ya pada beberapa artinya kelas yang sudah kita sediakan Mas Eno ya. Teman-teman yang di luar sana itu sudah tahu dengan skill-skill yang keseruan ya, interaktif peserta dengan instruktur dan lain sebagainya selama kegiatan luring di BTCLS EMT Surabaya. Oke, baik, kita akan langsung masuk ke dalam kelas-kelas ya untuk melihat bagaimana proses pelatihan BTCLS. Siap, mantap, monggo. Baik, selamat siang Sobat Stikers, kita sudah masuk dalam salah satu kelas ya, skill interaktif yang ada di dalam satu rangkaian sesi pelatihan BTCLS ini. Ini Mas Eno, kalau kita lihat sekarang ini namanya sesi apa Mas Eno? Ini kita masuk di skill BLS ya. BLS itu apa itu BLS? Basic Life Support atau BHD. Ada dua, untuk anak dan untuk dewasa. Ini adalah dua kompetensi yang harus dicapai oleh peserta ya, tentunya di sini. Dua skill ini untuk dilakukan dalam hal ini adalah bagaimana memberikan pertolongan bantuan hidup dasar. Ya, sudah kita lihat di sini teman-teman, satu peserta, satu manekin dan satu instruktur. 5 peserta, satu instruktur yang berada dalam satu kelas. Jadi ini kita berikan waktu ya dalam proses pembelajaran 2,5 jam ya, 1 jam ya, 2 jam ini untuk melakukan sesi 2 skill ini seperti itu. Baik, jadi artinya BLS ini dilakukan dengan kompetensi pada anak dan juga dewasa ya, Mas Eno ya. Dimana kalau sesuai dengan peraturan Kemenkes terbaru Mas Eno ya, dalam kurikulumnya itu 1 kali kelas gini dia terisi dari 5 mahasiswa ya. 5 dan itu sudah kita terapkan, 1 pendamping atau instruktur ya. Dan ini juga mereka hands on langsung terhadap 1 manekin Mas Eno ya. Jadi tidak bergantian, tidak menunggu, dan ini langsung dijelaskan, langsung aplikatif ya Mas Eno ya. Oke, baik, mungkin yang dari awam ya atau masyarakat secara umum yang non kesehatan mungkin bingung Mas Eno, apa sih sebenarnya BLS itu, dan pentingnya masyarakat ketahui itu kira-kira seperti apa Mas nanti aplikasinya di lapangan? Baik, jadi BLS ini sangat penting karena tidak hanya medis saja ya, tapi orang awam pun sebenarnya sudah bisa ya, paling tidak bagaimana kalau sudah menemukan di mana pasien sudah nggak sadar, tidak bernafas, ini harus segera dilakukan bantuan dengan cara apa? Melakukan pijatan. Ya, apa yang dilakukan pijat jantungnya? Dilakukan pijat jantung dari luar ya, dengan waktu yang cepat ya, kurang dari 5 menit, ini harus dilakukan pijatan ya, agar apa? Jantung yang berhenti tadi itu, sirkulasi dalam tubuh yang berhenti itu, harapannya kalau sudah ketemu dengan pasien nggak sadar, nggak bernafas, itu segera harapannya dilakukan pijat jantung, sehingga sirkulasi yang membawa oksigen ke seluruh tubuh itu bisa memberikan harapan ya, harapan di mana sel-sel yang tadi itu mati kekurangan oksigen, dengan dipijat dengan dari luar ya, jantung dari luar, harapannya sel-sel tadi itu bisa survive dan memberikan respon terhadap jantungnya, paru-parunya, respon otaknya, sehingga bisa diselamatkan pasiennya. Tentunya tadi itu golden period-nya harus secepat mungkin ya, dengan pertolongan yang akurat ya Mas Eno. Pertolongan seperti itu. Semakin cepat semakin bagus, tapi tentunya kualitas pertolongan yang kita berikan juga menentukan Mas Eno ya. Enggak sekedar melakukan pertolongan, enggak sekedar memompa, tapi ada tekniknya. Nah, di sini mahasiswa atau peserta itu dilatih secara intensif oleh trainer dalam waktu yang sudah ditentukan itu, bagaimana supaya semuanya bisa merata Mas Eno. Jadi enggak ada yang terlalu pintar, terlalu bawah, enggak ada, tapi semuanya merata kemampuannya, sehingga nanti ketika di masyarakat aplikasinya itu bisa langsung dilakukan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Betul sekali. Jadi kalau kita nanti mungkin sekarang kita akan sedikit zoom Mas Eno ya, bagaimana alatnya digunakan. Baik, terima kasih, kita akan langsung ke skill berikutnya Mas Eno ya. Terima kasih. Ya, Sobat Stikers, berikutnya kita di dalam kelas yang berbeda ya, dengan penampilan juga yang berbeda.
dan alat-alatnya pun juga bervariasi ya. Mungkin bisa teman-teman lihat ya, Mas Eno ya. Ada layar, ini bukan TV ya, tapi monitor. Kalau kamu lihatnya TV. Dan DC Shock aktif. Semua alatnya ini aktif ya, Mas Eno ya. Bukan hanya bisa berfungsi, bukan hanya sebagai bentuk tampilan ya, bukan. Tapi dia display bukan, tapi dia juga bisa aktif digunakan. Artinya dari EMT118 itu sudah menyediakan alat yang benar-benar kompatibel ya Mas ini ya. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, kira-kira apa sekarang yang sedang dilakukan oleh para peserta? Monggo mungkin Mas Eno sedikit bisa dijelaskan. Baik, ini adalah jenis kelanjutan ya terkait BLS. Ini adalah skill terkait dengan advanced life support atau operasional DC Shock beserta kerja tim di sini ya. Jadi ini adalah dimana Inspirate bersama 5 peserta ini kita kelola bagaimana kalau pasien itu sudah di BHD atau dilakukan tindakan bantuan dasar, ini adalah tindak lanjutnya. Jadi sudah RW-nya sudah diberikan tindakan yang lebih definitif atau advance ya. Ringnya sudah ada oksigen tambahan, terus kompresinya tetap lanjut, sirkulasinya sudah dipasang infus, obat-obatan sudah siap diberikan. Nah, sekarang kita bagaimana peserta ini membaca irama jantung, ya, aritmia letal. Bagaimana nanti ini indikator shockable atau unshockable dari operasional DC Shock-nya, bagaimana sistem kerja alur timnya, ini dijelaskan di skill ALS ini. Seperti itu Mas. Baik, jadi kalau teman-teman atau sobat stikers mungkin sedikit kita review ya. Kalau yang BHD itu dilakukan di out of hospital ya, atau di luar rumah sakit. Nah, kalau ALS ini dilakukan di dalam rumah sakit ya Mas Eno ya. Jadi menggunakan alat-alat obat ya yang sudah ditentukan Mas Eno ya, yang tim yang lebih advance ya. Namanya ALS ya, Advanced Life Support ya. Jadi sudah dilakukan oleh tim-tim yang sudah benar-benar advance Mas Eno ya. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman semuanya itu semua tools atau equipment yang dipakai itu benar-benar tools yang bisa dipakai secara langsung ya Mas Eno. Jadi bukan hanya sebatas display. Seperti ini ada monitor Mas Eno ya. Ada simulatornya, ada DC Shock. Jadi semua peserta itu bisa mengenal, oh mana sih irama fitnya, bagaimana irama fit F, bagaimana asistol PA itu sudah kita kenalkan oleh simulator. Di layar nampak bagaimana gelombangnya apa yang shockable atau unshockable itu dijelaskan sama instruktur. Seperti itu ya. Jadi mahasiswa akan dilatih untuk menganalisa gambarnya dulu, iramanya dulu. Setelah itu menentukan, melakukan decision making. Kira-kira ini lakukannya apa? Shockable atau unshockable? Nah, kalau shockable seperti apa alurnya? Kalau unshockable seperti apa alurnya? Terus gitu, perannya tiap person itu apa? Beda-beda gitu ya. Ada yang leader, ada yang megang breathing ya, ada yang melakukan DC Shock, ada yang memberikan terapi, ada sebagai dokumentasi, timekeeper, itu akan kita ajarkan bagaimana siklus dalam simulasi ini secara sistematis dan sesuai dengan algoritma. Oke, baik ya. Nanti akan kita hasil juga Mas Eno ya. Ini kira alat-alat yang digunakan. Baik, itu mungkin ya teman-teman yang bisa kita sampaikan di skill ALS hari ini. Nah, baik Sobat Stikers dimanapun Anda berada, ini saat ini kita sedang berada pada skill ya, atau kelas untuk animal trials ya, atau skill animal skill ya. Jadi animal skill itu nanti seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya, itu menggunakan beberapa hewan ya. Ada kambing, ini kambingnya benar-benar kambing hidup ya, yang berbau ya, berbau menyengat. Ini kambing hidup benar-benar hidup yang didatangkan fresh ya. Artinya fresh itu bukan kok dalam kondisi yang sudah mati, tidak, tapi kambingnya masih kondisinya hidup, kemudian dilakukan pembiusan ya, atau peniduran supaya ditidurkan ya, supaya kambingnya itu bisa kooperatif, tidak melawan ketika tindakan dilakukan. Dan selain daripada ini, nanti juga akan kita bawa pada animal skill untuk yang heating ya, atau menjahit, itu menggunakan ayam, paha ayam, dan juga untuk yang terapi cairan ya, itu menggunakan intraoseus itu pada cekernya ya Pak Sino ya. Nah, mungkin hari ini teman-teman juga bingung nih, kira-kira kambing ini akan dilakukan apa? Apakah disembelih kemudian disate atau apa ini kompetensi yang didapatkan dari sini? Nah, ini mohon Mas Eno bisa sedikit menjelaskan. Silakan Mas Eno. Baik, ini adalah aplikasi ya dari skill RW dan breathing management. Nah, kita aplikasikan biar simulasinya tadi itu bisa merangsang apa sensasinya teman-teman peserta untuk kira-kira merasakannya seperti ini. Nah, ini adalah kambing yang sudah kita tidurkan, kita bius ya, kita lakukan pemasangan alat ya, jalan nafas, kita kontrol nafasnya ya, dan terusnya ada obat-obat anestesi untuk menidurkan pasiennya, kambingnya ini ya tentunya. Nah, ini dilakukan 2 tindakan ya, di sana peserta melakukan tindakan needle trico untuk memberikan jalan nafas jembatan total ya, dan yang kedua adalah needle thoraco ya.
dua tindakan ini dilakukan di kambing. Nah, artinya peserta ini sudah hands on satu-satu ya, tentunya nanti dengan tutorial dan pendampingan ya oleh narasumber, fasilitator untuk melakukan dua tindakan ini. Nah, skill animal lab ini dibagi dua. Ada manajemen airway breathing dan ada manajemen sirkulasi. Seperti itu. Kalau sirkulasi ada ayam yang kita ambil dagingnya, nanti kita kasih luka, kita lakukan penjahitan ya, basic heading dasarnya ya, teknik dasarnya, jenis benang, jarum, cara megang alat dan cara menyimpul dan sebagainya itu diberikan. Yang kedua adalah intraoseus. Intraoseus kita ambil cekernya, kita lakukan tindakan yang namanya needle intraoseus ya, dimana kita pakai jarum, kita ingin menusuk ya dengan jarum yang terbesar untuk memberikan akses cairan masuk jikalau pasien ini mengalami gangguan pada pembuluh darahnya yang sudah kolaps atau sudah tidak ditemukan. Maka intraoseus adalah salah satu manajemen solusi yang bisa kita berikan pada waktu pasien dengan kondisi dehidrasi atau hipovolemik. Ya baik, jadi sudah sangat detail ya. Artinya teman-teman semuanya ya, ini kalau teman-teman yang awam yang sering lihat di Stikes channel ya, tentunya kan juga bingung ya, kira-kira apa sih gunanya ini? Serangkaian kegiatan pelatihan BPJLS ini gunanya adalah untuk melakukan life saving ya, atau penyelamatan nyawa, atau minimal dapat mengurangi kecacatan pada pasiennya. Jadi kalau seandainya pasiennya dalam kondisi meninggal, kita melakukan pencegahan supaya tidak meninggal. Kalaupun terpaksa, otomatis kita sudah melakukan yang terbaik ya Mas Eno ya. Sudah kita upayakan semaksimal mungkin sesuai dengan evidence base dan juga teori yang sudah ada dan yang dipelajari. Nah untuk yang kambing ini biasanya kalau di dalam masyarakat ya, itu kan kita kadang kan ada ya yang makan bakso Mas Eno ya, coking. Nah enak makan bakso, kemudian baksonya itu besar-besar. Karena ini lagi musim bakso Mas Eno ya. Banyak bakso lobster, bakso apalagi ya macam-macam ya, besar-besar itu ya. Dimakan masuk ya, menyumbat total jalan nafasnya, jadi menyumbat ke lehernya. Akhirnya apa? Pasien tuh menjadi susah untuk bernafas ya, sehingga memerlukan bypass atau terabasan untuk oksigen bisa masuk selain daripada mulutnya dan juga hidungnya karena sudah mampet di sini. Nah akhirnya dilajarilah bagaimana cara melakukan bypass atau pembuatan akses oksigen masuk ya, yang dilakukan di area leher ya, Mas Eno ya. Leher itu menggunakan jarum ya Mas Eno ya. Jarum terbesar, nomor 14 atau 16. Nah, itu memerlukan skill. Jadi ini nggak bisa dilakukan oleh orang awam Mas Eno ya. Memerlukan skill, memerlukan keterampilan karena nggak sekedar nusuk, nggak sekedar memasukkan jarum ya Mas Eno ya. Betul sekali. Seperti apa Mas Eno gambarnya itu Mas Eno? Di mana lokasinya? Insersinya? Kita lihat ya. Jadi secara anatomi itu ada trakea ya, ada krikoid dan tiroid ya. Antara membran. Jadi antara space antara di trakea itu ada krikoid dan tiroid ya. Itu ada space lubang. Nah, space atau jarak ya, jarak yang dimana tulang rawan itu di situ ada celah yang bisa kita masuki ya. Jarum itu ya dengan needle infus itu ya yang besar itu nomor 14 atau 16 ya dengan posisi ya, sedikit tidak terlalu ke bawah miring dengan pola sudut tidak kurang dari 45, antara 60 sampai 90 tegak lurus ya, dan kalaupun miring tidak ke arah atas kepala tapi ke arah bawah ya, jadi ke arah bawah, ke arah badan, jadi sehingga tidak melukai atau menciderai pada pita suara seperti itu. Baik, dan yang kedua melakukan pertolongan pada pasien yang melakukan ini ya Mas Eno ya, apa masuknya tension pneumotorak ya, jadi paru-paru itu isinya udara gitu ya. Jadi ini sudah dicontohkan sama Pak Subhan. Ini salah satu yang dimaksud tension pneumotorak, ada udara yang terperangkap pada cavum pleura. Ya. Jadi ada trauma atau non trauma yang ada indikasi tanda-tanda tension pneumotorak ya. Saat kita temukan dengan kegawatan semacam ini karena mengancam nyawa dengan hitungan cepat ya, maka kita selamatkan dengan cara ditusuk ya, atau ibaratnya kalau orang awam dikempesin, dikurangi tekanannya dikurangi. Nah, biar paru-paru bisa mengembang gitu Mas Eno. Betul, karena atelektasis ya, ada penekanan sehingga nanti banyak jaringan yang di dalam sekitar ya itu bisa ketekan, kedesak sehingga akan mengganggu fungsi vital ya, sirkulasinya terganggu, jalan nafas terganggu dan sebagainya, akhirnya pasien bisa meninggal dalam hitungan menit ya, pasien ya, nggak sampai jam ya. Jadi kalau tadi yang menggunakan leher itu pada pasien yang tersedak, nah kalau yang menggunakan ditusuk itu tadi pada pasien yang seperti apa biasanya di awamnya Mas Eno di lapangannya? Biasanya kalau sering itu adalah satu, kalau dia non trauma biasanya fungsi paru jelek seperti pasien TB paru, bisa sering dengan batuk pejan, tekanan tinggi pada intratorakal itu bisa saja terjadi robekan pada pleuranya. Nah, ada juga yang karena trauma.
karena benturan di dada, sehingga pada waktu dia terjadi jejas dan mengenai dada, ya, terus dia robek di dalam, tidak ada luka terbuka yang terpak dari luar, sehingga robekan tadi itu saat pasien bernafas itu ada kebocoran pada kafum pleura, sehingga pada kondisi di mana ada bocor di pleuranya mengisi kafum pleura, akhirnya udara masuk mengisi, akhirnya paru-paru nggak bisa menambang gitu ya, sehingga terperangkap. kempes parunya kasih nafas, Kempes, sehingga ya. bisa ditandai dengan ini dadanya nggak tertinggal ya, tertinggal jadi pada satunya yang ya. Jadi kalau kita secara awam ya, nafas itu kan kanan sama kiri bareng ya. Bareng. Itu dia nggak bareng, jadi satu lebih Tidak tertinggal, simetris. nggak simetris ya. Dan juga ada nyeri gitu Mas Enda ya, ada nyeri yang hebat. Sesaknya hebat. Rasanya hebat. Dan biasa juga bisa kalau seandainya di jalan raya gitu ya Mas Enda ya, ketika kita naik motor atau mungkin jalan ada ban meletus ya, ban truk besar yang meletus itu akan mengakibatkan tingginya perbedaan ya Antara trauma ya, betul ya. trauma antara tekanan di Tekan luar dua sama di dalam itu bisa sekali menimbulkan ya adanya terperangkapnya atau trap pada area kafum pleura. Itu ya mungkin untuk yang kambing. Sekarang kita berpindah ke bagian ayam ya Mas Eno. atau pada manajemen sirkulasi. Baik, terima kasih. Katakan di sana kita bisa manajemen asalnya, heading dan intraoseus cairannya. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke skill berikutnya. Baik. Oke, baik. Berikutnya Sobat Stikes di mana berada, hari ini kita sudah ke skill ini ya. Sebenarnya kita banyak skill ya, Pak Eno ya. Ada berapa skill, Pak Eno? Ada hari ini ada 5 skill. 5 skill. Karena kemarin sudah 5 skill. Jadi Ya, jadi sisa skill yang belum kemarin ya. Betul. Tapi kita nggak bisa melakukan ini ya, Pak Eno ya, shoot ke semuanya karena memang keterbatasan waktu juga Pak Eno ya. Ya. Jadi nanti kita akan ambil beberapa. Nah, ini skill yang terakhir yang kita shoot ke teman-teman semuanya. Ya, ini animal skill yang menggunakan ayam ya. Ayam. Kira-kira ini kalau teman-teman lihat ya, di meja itu ada paha, satu paket sama bagian atas ya, tempongnya ya, tempong. Kalau sering makan nasi tempong ya, ini tempongnya. Bawah sampai dengan cekernya. Ini kira-kira apa sih yang dilakukan oleh peserta di pasar ini, Pak Eno? Silakan. Baik, ini di sini ada fasilitator, instruktur sama peserta ya sedang berinteraksi, di mana tadi sudah diberikan peragaan ya, contoh dari narasumber ya. Bagaimana ini adalah salah satu tindakan untuk menghentikan perdarahan atau menutup luka, yaitu dengan cara melakukan heading situasi. Heading situasi atau menjahit gitu ya. Menjahit ya, istilahnya menjahit. Nah, jadi teman-temannya diajarkan ya basic prosedurnya, alatnya apa, ya nalpuder, ya, terus pinset, terus gunting, terus bagaimana cara megang alat-alatnya, jari keberapa dia harus masuk ke nalpudernya itu, pegang pinset bagaimana, terus jenis-jenis benang ya, terus jarum ya, itu ada yang runcing, ada yang bulat ya, itu nanti dikenalkan ya, sebagaimana nanti teman-teman ini biar tidak saat lulus kerja itu biar mengenal jenis-jenis benang, bagaimana saat melakukan jenis luka seperti ini itu benangnya dipakai apa, itu sudah kita jelaskan juga. Nah, setelah itu kita ajarkan paling tidak minimal teknik heading situasi ini bisa peserta ini. Tentunya teknik heading banyak ya. Tentunya yang kami berikan di sini adalah bagaimana teknik situasi, heading situasi ya satu-satu untuk paling tidak bisa membantu nanti saat kejadian ada trauma, ada vulnus apertum ya, peserta bisa melakukan tambahan skill yaitu melakukan heading. Karena kebutuhan kalau dia bekerja itu paling tidak teknik heading ini penting. Ya, heading dasar ya. Dasarnya seperti itu. Dasarnya seperti apa? Artinya headingnya dilakukan ya, Sobat Stikes dimanapun Anda berada, bahwasannya kalau seandainya ada perdarahan ya atau kena bacok ya, yang itu lukanya agak lebar itu ya Pak ini ya, lebar, nggak bisa diplaster, nggak bisa ditutup ya, maka perdarahan yang keluar itu harus dihentikan biar pasiennya tidak mengalami shock atau meninggal gitu Pak Eno ya. Nah, kalau di stop itu kalau cuma ditekan saja, kalau besar nggak bisa Pak Eno ya, harus dilakukan heading atau menjahit secara situasional gitu ya. Nah, ini skill akan diajarkan oleh instruktur dengan 5 ini ya, peserta maksimal ya Pak Eno ya, prosesinya ya. Dan itu dilakukan ke bener-bener menggunakan, artinya hands on-nya bukan menggunakan manekin ya, tapi menggunakan ayam. Di mana ayam ini kulitnya, dagingnya hampir sama ya Pak Eno ya. Artinya sensasinya ketika memasukkan benang ya, juga ditembuskan, ditarik, seberapa kuat dia regangannya itu sama seperti kulit kita. Sehingga nanti harapannya peserta sudah selesai ini, kalau seandainya menemukan kasus beneran di lapangan, aplikasinya tuh nggak terlalu bingung ya Pak Eno ya. Betul sekali ya. Kalau yang kedua apa Pak Eno nih? Selain menggunakan adalah intraoseus ya. Intraoseus ini sudah satu paket ya, di mana di situ ada ceker ya,
peserta kita ajarkan bagaimana teknik ya melakukan penidelan ya, atau memberikan lubang dengan jarum ya di antara area apa ya, lutut ya ke arah bawah ya, di tulang tibia ya, tulang yang menonjol di bagian atas dengan lutut itu yang kita kasih jarak 2 cm ke bawah, kira-kira seperti itu yang akan kita tusuk. Nah, di sini peserta kita aplikasikan ya di hewan coba ayam ya, situ menggunakan jarum yang kita pakai yang besar, terus itu ada spet yang berisi air seperti itu ya, dengan teknik seperti ngebor ya. Sebenarnya ada sendiri alatnya yang sudah pabrikan ya, artinya seperti wire bor gitu, ini secara otomatis ya. Tapi kalau tidak ada alat seperti itu ya pakai jarum. Maka emergensinya menggunakan jarum ya, ukuran yang paling besar ya Pak Eno ya. Apa enggak teman-teman bisa mensaksikan kalau dia tusuk jarumnya itu tembus tulang, kira-kira kesnya itu sudah ketahuan. Sensasinya ya. Nah, seperti ini mungkin gambarnya nanti ya. Ya, jadi betul. bagaimana sensasinya ketika itu ditembuskan ke dalam tulang ya. Betul. Itu sama. Jadi kalau menggunakan manekin atau menggunakan peragaan yang lain itu beda. Ini menggunakan benar-benar menggunakan makhluk hidup yang anatominya juga hampir sama. Ya. Nah, bedanya ukuran tulangnya ya Pak Eno ya. Iya, mungkin tingkat kekerasannya Kekerasannya. Tentunya ini idealnya digunakan pada kasus dengan neonatus ya, pediatrik ya, artinya tidak ya dipakai seperti usia yang kurang dewasa gitu ya. Bentuk anatomisnya tulangnya keras, itu memang bisa tapi agak susah gitu ya, susah. Menggunakan wire bor gitu ya, menggunakan alat yang lebih kompleks lagi. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya Pak Eno ya untuk kegiatan hari ini. Mungkin Pak Eno sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan Pak Eno untuk teman-teman Stikers TV dimanapun dia berada, mungkin yang dari rumah atau yang mungkin dari luar pulau ya, luar kota, kira-kira Pak Eno ada pesan apa sih pentingnya masyarakat atau orang awam mungkin memahami bagaimana sih keterampilan minimal BLS Pak Eno ya di masyarakat itu seperti apa Pak Eno? Monggo Pak Eno. Baik, untuk teman-teman yang di luar sana ya, khususnya nakes ini ya, para nakes atau calon nakes ya, teman-teman mahasiswa keperawatan, nurse ya, yang belum kiranya memiliki keterampilan kompetensi BTCLS atau ya yang masih bingung nih, saya pilih mana, pakai mana, silakan jangan tanggung-tanggung. EMT Surabaya siap hadir di kampus Anda, di kota Anda untuk berbagi dengan Anda. Ya, untuk para perawat yang bingung karena SIP-nya mau mati, butuh SKP kegiatan, kami sudah bekerja sama dengan lembaga yang terakreditasi, Kemenkes, insya Allah bisa membantu jenengan ya untuk mengangkat kompetensi, baik itu seminar, pelatihan, ya, kami bisa memberikan kontribusi untuk jenengan semua, untuk teman sejawat perawat, dokter maupun yang lain, ya. Jadi teman-teman, ilmu ini sangat bermanfaat, basic ya, paling tidak bisa memberikan sekecil pertolongan, itu bisa memberikan keselamatan untuk pasien kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Pak Eno, terima kasih banyak. Kami dari tim mau terima kasih banyak Pak Eno. Salam buat tim-timnya. Semoga kegiatan ini terus berlanjut ke depannya Pak Eno ya. Semakin sukses untuk MT 118 Surabaya. Terima kasih. Sobat Stikers dimanapun Anda berada, sekalian ya kita informasikan juga bahwa saat ini Stikers Utama Mabdius Tulungagung masih menerima pendaftaran mahasiswa baru dengan jurusan ada S1 keperawatan, profesi nurse, D3 keperawatan, D3 kebidanan, D3 TLM, D4 TLM, semuanya sudah terakreditasi baik sekali. PT pun juga sudah terakreditasi baik sekali. Kita masih buka sampai dengan gelombang ketiga. Monggo Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ingin kuliah di kampus kesehatan dengan akreditasi yang sudah baik sekali, dengan kualitas yang sudah mumpuni, silahkan bisa langsung bergabung, kunjungi ke website Stikers Utama Mabdius Tulungagung. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam Pak Eno ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mantap. Nah, baik Sobat Stikers dimanapun Anda berada, ini saya saat ini sedang bersama teman-teman dari mana nih? Profesi apa dari satu? Profesi ya. Oh, profesi sama satu sama ya. Ini profesi sama D3. Teman dari profesi ya, 4 orang ya, cewek-cewek. Saya nggak tahu ini udah menikah apa belum ya. Nanti silahkan kenal sendiri ya. Nah, keempat-tempatnya ini baru saja selesai mengikuti kegiatan sesi pelatihan trial kelas ya di kelasnya masing-masing. Nah, kita akan tanya kira-kira setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini kesan-kesannya seperti apa? Mungkin ada yang merasa senang atau mungkin ada yang merasa kebalikannya. Nah, ini kita akan tanya secara langsung ya, testimoninya seperti apa. Monggo mungkin yang pertama kenalan dulu ya, dari namanya siapa, kesannya apa. Silakan. Iya, sebelumnya perkenalkan saya Yuliet Putri dari siapa? Mila. Kebetulan Yuliet Mila. Putri kok panggilnya Famila. Oh, Famila. Iya, Yuliet Mila. Putri Famila. Dari profesi nurse. Profesional ya. Selama kayak udah berjalan kesannya apa, Yuliet? Kesannya seru, pasti seru. Karena kan biasanya kalau di kampus
hanya skillnya. Hanya Kalau skillnya. sekarang praktek ada Praktek aplikasinya di ya. di hewan tadi ada kambing dan juga di ayam. Jadi pasti seru, terus teman-teman diajari kekompakan juga. Oke, itu Tidak pengalaman yang membosankan. pertama Iya. ya. Iya, Oke. baru pertama ini. Next. Siapa namanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sally Tria Amanda. Sally Tria Amanda, panggilannya? Panggilannya Sally. Sally ya. Halo Sally, selamat siang. Gimana kesannya Sally? Kesannya tentunya sangat menyenangkan sekali. Menyenangkan? Pak. Ya, terus untuk pematerinya juga ini menjelaskan materinya itu Jelas, sangat jelas. detail ya. Iya. Dan infonya katanya matanya pemateri juga ganteng-ganteng ya Sally ya. Itu yang bikin betah ya. Baik, kita yang lagi. Oke, cukup itu ya. Jadi menyenangkan, pematerinya juga jelas, enak, dan juga ganteng-ganteng itu bonusnya ya Sally ya. Next, berikutnya namanya siapa? Perkenalkan, saya Liana dari Prodi Profesiner. Liana, panggilannya Ana apa Liana? Liana. Liana, baik. Silakan Liana, kesannya seperti apa? Asik, Asik. soalnya kan memakai itu ya, ayam hidup. Ayam hidup ya, kambing hidup ya. Iya, yang sebelumnya belum pernah saya Lakukan, alami. Ya, jadi di sini dapat materinya juga lumayan baik, banyak ya. gitu, komplit. Oke. Terus pematerinya juga asik-asik, agak bercanda. Oke, Jadi seru ya, nggak nggak garing terlalu gitu ya, tegang nggak gitu. Jadi tegang. ada saatnya serius, ada saatnya bercanda gitu. Jadi nggak tegang banget. Oke, ngantuk nggak Liana? Enggak. Nggak ngantuk ya, saking serunya nggak ngantuk jadinya ya. Next, yang terakhir, ya kira-kira gimana? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nadia Safariski dari Panggilannya? Nadia Nadia dari Prodi dari Prodi Profesional. Profesional. Gimana Nadia kesannya? Ya hampir sama kayak semuanya, Oke. asik. Terus banyak mendapatkan ilmu. Karena mendapatkan ilmu Biasanya baru kan apa ilmu baru. Pakai ilmu baru ya. Iya, Mantap. biasanya kan kalau di kampus itu kan Ya. cuma teori sama kayak di pantum gitu. Ya, manekin ya. Iya, dimanekin. Terus kalau di sini bisa kayak merasakan langsung kayak ya di ayam kan hampir sama kayak Sensasinya Iya. gitu ya. Bau nggak itu ayamnya? Kak? Iya, Bau ya kan hidup ya. Iya. Oke. Terus dari semua skill tadi yang paling sama suka skill yang mana? Yang paling seru, excited gitu? Yang tadi kayak apa tracheos. Oh, yang kambing. Iya, yang kambing. Yang kambing ya. Iya. Megang-megang kambing hidup dan melukai kambing ya. Oke. Baik, satu yang mungkin yang mau saya tanyakan nih, kira-kira pesannya apa nih dari teman-teman yang di sini nih? Kira-kira pesannya untuk teman-teman yang belum mengikuti BPJLS atau pesannya untuk masyarakat awam, bagaimana sih sebenarnya pelatihan BPJLS itu pentingnya untuk masyarakat seperti apa? Atau untuk perawat nakes kita? Siapa yang wakili? Salah satu aja. Oke, Kak Mira. Silakan Kak Mira. Untuk pesannya untuk Pesannya? adik-adik ya, Ya, nanti dari- akan ya, nakes dulu ya, dari perawat ya. Untuk nakes tetap semangat untuk menjalani BPJLS, soalnya kan ada yang beberapa itu di pikirannya tuh kayak menakutkan. Menakutkan gitu ya, serem Padahal ya. tidak, di sini seru, banyak banget ilmu baru sehingga nantinya wawasan kita pun bisa bertambah. Jadi tetap semangat, lanjutkan, ibaratnya tuh kita harus tetap semangat dan mengikuti BPJLS, memang sangat penting. Penting ya. Sangat penting. Ingat ya, BPJLS itu sangatlah Penting. Baik. Nah, terakhir nih buat closing nih. Saya mau meminta teman-teman menyebutkan satu kata sebagai ungkapan keseruan atau emosional yang tergambar dari teman-teman semuanya untuk BPJLS ini yang diselenggarakan oleh EMT sama Stikes Utama Abdi Sudah Pelaku. Silakan. Dari Mila dulu nih, satu kata. Gemas. Gemas. Wah, mantap. Next, Sylvia. Satu kata buat BPJLS, seru. Seru ya, apalagi? Asik. Asik. Asiknya gimana? Asik gini atau asik gini? Oke, yang terakhir apa? Selamat. Selamat. Oke, terima kasih ya untuk kami semuanya. Sehat buat teman-teman semuanya. Bye bye. Baik, Sobat Stikers, dimanapun berada. Hari ini saya bersama Pak Manggar Purwacaraka, Eskepnas Mkep. Nah, beliau ini merupakan dosen koordinator untuk keperawatan gawat darurat dan juga bencana alam. Ya. Nah, Pak Manggar ini mohon kami sedikit diberikan gambaran. Pak Manggar ini kan mengajar Gadar dan juga manajemen bencana ya dari mulai semester awal sampai semester akhir nih. Kita mau tahu kira-kira Pak Manggar kegiatan BPJLS yang dilakukan hari ini itu tujuannya untuk mencapai apa sih yang harapannya Pak Manggar? Silakan Pak Manggar. Sambil nanti Pak Manggar mungkin ya. Perkenalkan, saya Manggar Purwacaraka, SKPSMK. Saya mengajar perawatan gawat darurat dan juga perawatan bencana di S1 perawatan dan D3 perawatan. Nah, sesuai dengan pertanyaan Pak tadi, di sini di perawatan itu juga ada materi keperawatan gawat darurat, keperawatan kritis dan juga perawatan bencana. Nah, dalam mata ajar tersebut juga telah diajarkan
beberapa tindakan yang sudah ada di BTCLS juga, namun sebagian aja, dan juga itu tindakannya itu hanya dipantau Mbak Angga. Jadi manekin ya, dimanekin ya. Jadi tidak seperti yang sekarang di BTCLS itu mereka menggunakan seperti ayam, ceker ayam, paha ayam, kambing ya, hewan cobanya ada ya. Ada, dan hewan cobanya itu benar-benar hidup dan fresh. Kambingnya saja sehari selama 2 hari itu sehari satu Pak. Satu kambing ya Pak ya. Di sini tindakannya itu sudah diajarkan sebenarnya untuk manajemen RW, breathing, sirkulasi, dan juga pembacaan EKG, hemik manuver sebenarnya sudah diajarkan, namun tadi masih dipantau. Dan untuk menyempurnakannya, maka mahasiswa kami yang juga visi misinya adalah menjadi mahasiswa keperawatan gawat darurat, maka harus diperlukan skill lanjutan, yaitu dengan dilakukan pelatihan BPJS ini. Oke, jadi kontinuitasnya antara teori, praktek yang ada di lapangan, serta aplikasinya ini sebagai closingannya Pak Manggar ya. Artinya penyempurnaan ya, penyempurnaan daripada teori dan juga praktek yang telah teman-teman hadapi atau dilakukan selama menempuh perkuliahan baik itu D3 maupun S1. Karena sesuai dengan visi kita di Stikes itu perawatnya itu unggul di bidang keperawatan gawat darurat. Oleh karena itu penting untuk melakukan pelatihan BPJS. Yang berikutnya Pak Manggar, kira-kira kalau trennya sekarang itu kan sering sedikit-sedikit viral Pak Manggar ya, banyak kasus, banyak case yang diupload di media sosial, akhirnya kan menjadi konsumsi publik ya. Bahkan sekarang juga orang itu kan sering lihat ya, oh ini ada kecelakaan, ada ini, tapi ditolong malah orangnya meninggal ya. Ditolong itu harusnya kan malah hidup orangnya, tapi kenapa kok malah meninggal? Itu mungkin tekniknya Pak Manggar ya. Nah kira-kira Pak Manggar, pentingnya apa sih dalam mengikuti kegiatan BTCLS ini, atau minimal BHD yang dipahami di masyarakat itu harusnya seperti apa Pak Manggar? Menurut Pak Manggar sebagai dosen Hadar nih, kira-kira kacamatanya seperti apa? Monggo Pak Manggar. Menurut Evidence Pak Angga, pengalaman yang sudah bahkan sudah dilakukan penelitian juga, KDKS itu banyak sekali terjadi di luar rumah sakit Pak Angga. Dan kebanyakan itu kita sebagai masyarakat tidak tahu bagaimana cara untuk menilai asesmen dan juga melakukan implementasi pertolongannya. Dan itu ada golden pelletnya. Kalau tidak segera ditolongi, maka resiko meninggalnya itu biologisnya itu lebih cepat besar gitu ya. Jadi ada kematian klinis dan kematian biologis ya. Nah di sini kebanyakan itu masyarakat itu tidak tahu bagaimana cara melakukan RJP, pijat jantung ya, benar ya Pak Manggar ya. Meskipun itu hanya dasar, hanya pemijatan jantung saja, itu dampaknya sangat besar sekali terhadap pasien itu. Kelangsungan hidupnya pasiennya. Nah, di Amerika itu Pak, sudah banyak sekali anak kecil yang sudah diajarkan, sehingga anak kecil ya. Sehingga dulu itu pernah ada berita anak kecil itu menolong kakeknya yang sedang pingsan jantung ya. Ternyata dia bisa menilai, oh ini tadinya tidak teraba, nafasnya tidak ada, sehingga dia melakukan pijat jantung dan menelpon 119 untuk pertolongannya ya, dari pihak. Ya, seperti itu Pak. Jadi penting sekali untuk masyarakat dalam mempelajari minimal BLS ya. Dan juga yang kadang juga sering terlupa itu Pak Manggar ya, bagi ibu-ibu ya yang punya anak kecil ya, balita itu kan kadang makan itu kan suka asal ini ya, memasukkan ya, misalkan masal pentol atau mainannya dimasukkan kelereng ya, kadang makan kelengkeng bijinya ikut ketelan. Nah, itu juga banyak sekali kasus-kasus kita lihat di berita Pak Manggar ya, itu meninggal dunia ya. Padahal sebenarnya di dalam teori bisa diantisipasi Pak Manggar ya. Bisa Pak Manggar. Seperti apa mungkin gambarnya Pak Manggar? Di sini ada yang namanya hemik manuver ya. Ya, ada yang namanya yang abdominal thrust dan juga chest thrust. Jadi kita menekan abdomen atau perut dan juga menekan pada dada, atau bisa juga dengan menepuk pada punggung untuk anak kecil atau bayi seperti itu. Jadi anak ciri-ciri anak yang tidak bisa, yang tersedak ya, dia nggak bisa ngomong. Jadi cuma bisa gitu aja, dan juga memegang lehernya. Nah, itu kita sebagai orang tua harus segera tanggap dan juga aware ya, paham ya, bahwa mungkin dia kesedak gitu ya, langsung melakukan tindakan pertolongan dengan menekan abdomennya, perutnya ya. Perutnya. Kalau untuk ibu hamil ya berarti dadanya, jangan perutnya ya. Karena kalau untuk anak kecil yang mungkin belum bisa jalan, menggunakan yang dari tepukan ya, tepukan di punggung belakang. Ya. Nah, itu sederhana kelihatannya, dan mungkin kalau kita tidak mengalami, ya jangan sampai kita mengalami Pak Manggar ya. Tapi kalau kita tidak merasakan itu kita menganggap mungkin itu aja gitu. Tapi kalau seandainya kita berada di lapangan yang case-nya sama seperti itu, ini sangat berguna sekali Pak Manggar ya. Dan di Stikes itu sudah masuk ke dalam kurikulum Pak Manggar ya. Sudah dipraktekkan di lab itu Pak Manggar ya. Jadi dengan berpasangan ya. Jadi bukan dengan mana kita bisa berpasangan teman-temannya, bagaimana cara melakukan semua teknik tadi ya. Harapannya mahasiswa Stikes itu nanti ketika terjun di lapangan atau kembali ke rumah bisa menjadi sebuah agen perubahan ya, atau agent of change ketika melakukan edukasi atau mungkin minimal lah pertolongan dasar Pak Manggar ya.
Terus kemudian yang terakhir Pak Manggar nih. Iya. Sekarang kan kita lagi buka sistem rekrutmen ya di Stikes Oh, ini iya. ya. Nah ini mungkin di sana masih ada bunda-bunda atau orang tua atau mungkin saudara teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu nih mau ngambil Stikes enggak ya gitu ya. Kira-kira Pak Manggar sebagai dosen yang melihat secara langsung bagaimana sistem metode pembelajarannya, mungkin apa sih yang bisa disampaikan Pak Manggar untuk teman-teman yang masih ragu-ragu? Monggo Pak Manggar. Ya, terima kasih Pak Angga. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya jangan khawatir dan jangan ragu untuk memasukkan anak-anaknya untuk menuju ke Stikes Tulungagung. Karena di sini ada beberapa prodi Pak Angga, ada Iya. sarjana keperawatan, D3 keperawatan, D3 laboran, D4 D4 laboran dan D3 Pidana. Dan semua itu fasilitasnya sangat lengkap sekali dan di dalam kota Bapak Ibu sehingga biayanya Dekat, bisa terjangkau ya. nggak usah ngekos, tidak takut Terpantau juga anaknya ya. seperti itu. Jadi dan juga dosennya sudah qualified semua Pak. Qualified semua, S2 semua ya, banyak juga yang S3, muda-muda semua, banyak inovasi Pak Manggar ya. Banyak inovasi. Dan yang terlebih lagi terkait dengan akreditasi Pak Manggar ya, di kampus kita sudah baik sekali, labnya segala sesuatunya itu sudah mencukupi ya, atau sudah memenuhi kualifikasi ya. Ada lagi mungkin Pak Manggar sebagai closing statement hari ini? Mungkin sudah Pak Angga. Sudah ya, baik. Terima kasih Pak Manggar Purwacaraka selaku dosen ya Departemen Keperawatan Gawat Darurat dan juga Bencana di Stikes Utama Pusat Tulungagung. Baik, begitu ya Sobat Stikes dimanapun Anda berada. Silakan yang masih ragu-ragu bisa langsung kepo-kepo di Instagram kita di Stikes Tulungagung. Kemudian juga bisa langsung berkunjung di website kita untuk melakukan pendaftaran. Kalau misalkan masih bingung, bisa menghubungi kontak person yang ada di brosur kita. Terima kasih, salam sehat, salam semangat Pak Manggar ya. Yang ukuran kecil, sedang, besar. Ukuran X, ukuran M, ukuran L, XL juga ada. Nah ini tangannya ini. Kalau pasien ini pasien ini ada fraktur ya pada ekstremitas atas, ya, bisa fraktur radius atau luna atau di